Good morning, selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan seperti Anda lihat di judul di awal video, yaitu kita akan membahas tentang TOEFL ya. TOEFL, tes TOEFL yang khususnya akan dihadapi oleh para mahasiswa atau mahasiswi yang menghadapi ujian akhir skripsi ya. Kalau kami sih artinya, kalau di Samarinda sih kita bilangnya pendadaran ya, sebenarnya akhir skripsi, dimana sebelum menghadapi ujian akhir skripsi tersebut, para mahasiswa atau mahasiswi harus menghadapi tes TOEFL. Nah, itu memang suatu keharusan, karena memang sekarang TOEFL, kemampuan berbahasa Inggris, bukan hanya monopoli dari mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, tapi juga untuk semua fakultas dan semua program studi. Ya, tentu saja dengan kriteria yang berbeda, tentu standarnya. Nah, ini saya memang mengangkat tulisan ini sudah cukup lama, dan ini saya tuangkan kembali juga di YouTube ya, di YouTube saya dengan judul sama juga dengan artikel saya di Kompasiana dengan judul 3 tips yang wajib kamu lakukan sebelum menghadapi listening section dalam tes TOEFL. Jadi 3 tips yang wajib kamu lakukan sebelum menghadapi listening section dalam tes TOEFL. Apa saja tips-tips tersebut? Ya, sebenarnya ada banyak ya. Saya pasti yakinnya ada banyak tips untuk menghadapi listening section dalam tes TOEFL, tapi dalam hal ini hanya 3 saja yang akan saya utarakan. Oke, mungkin langsung saja, apa saja 3 tips yang wajib kamu lakukan sebelum menghadapi listening session dalam tes TOEFL. Oke, yang pertama yaitu sering mendengar siaran radio atau podcast berbahasa Inggris. Nah, ini mungkin yang lalai ya, mungkin kebanyakan mahasiswa kayak seperti teman saya dulu tuh lalai dalam mendengar siaran radio atau podcast berbahasa Inggris, karena memang waktu itu ya, di masa saya kuliah ya, di angkatan saya memang tidak ada internet pada waktu itu. Jadi memang agak susah bagi kami untuk menangkap siaran radio berbahasa Inggris, khususnya podcast belum ada. Jadi siaran radio berbahasa Inggris yang waktu itu ada ya kayak Suara Amerika, misalnya Voice of America, atau radio BBC dari Inggris, atau radio Australia, atau ya ABC ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi radio-radio berbahasa Inggris lainnya. Nah, jadi andalan saya cuma radio dari saudara perempuan saya, kakak perempuan saya waktu itu, yang mempunyai radio dengan 4 bands, dengan 4 saluran. Jadi yang saluran yang biasa digunakan untuk menangkap siaran radio berbahasa Inggris yaitu namanya shortwave. Nah, shortwave baik SW1 maupun shortwave 2 SW2. Dan sangat susah untuk menangkapnya karena memang itu terkendala oleh frekuensinya ya, yang tidak begitu baik, sehingga penangkapannya kurang jelas ya. Saya harus berjuang luar biasa ya untuk bisa menangkapnya dengan baik. Nah, di zaman sekarang sangat enak sekali kalau menurut saya, karena dengan adanya internet, radio sudah merambah ke saluran internet ya, ibaratnya ke dunia maya, sehingga untuk menangkapnya sangat mudah sekali. Dan ada beberapa aplikasi tertentu yang bisa digunakan untuk mendengarkan siaran radio. Nah, misalnya contoh dalam hal ini TuneIn. Nanti saya menggunakan TuneIn, sangat mudah sekali. Cukup Anda mungkin bisa menginstalnya di di smartphone Anda. Anda bisa mengunggah TuneIn ini karena ada beberapa radio ya, banyak sekali sebenarnya, bukan berapa, banyak sekali siaran radio berbahasa Inggris di situ. Anda bisa mungkin mendengarkan seperti tadi saya bilang, Suara Amerika, The Voice of America, atau BBC, atau radio Australia, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bisa Anda berdayakan semaksimal mungkin untuk melatih, untuk sering mendengar siaran radio berbahasa Inggris. Nah, kalau untuk podcast ya memang ada beberapa juga, misalnya seperti yang saya gunakan sekarang yaitu Podbean ya, SoundCloud, dan masih banyak juga yang lain ya. Cuma memang yang biasa saya gunakan adalah Podbean dan SoundCloud juga, karena memang 2 aplikasi ini memang sudah cukup lama saya gunakan dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan ya, saya sangat menyarankan 3 aplikasi ini, TuneIn, SoundCloud, atau Podbean, atau mungkin aplikasi-aplikasi sejenis yang mungkin Anda tahu. Nah, daripada Anda ya mungkin
menginstal aplikasi-aplikasi game atau sekedar mendengarkan musik ya. Kalau mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris juga bisa sebenarnya, juga termasuk, tapi kan itu terbatas hanya untuk hiburan kalau menurut saya. Tapi kalau untuk mengkondisikan diri dalam listening section, untuk menghadapi listening section, memang alangkah baiknya kita sering mendengar percakapan orang berbahasa Inggris. Jadi itu akan lebih menyatu, akan lebih mengena dengan tes TOEFL yang akan Anda hadapi nanti. Nah, jadi ini aplikasi ini TuneIn, Podbean, atau SoundCloud, atau aplikasi lain yang sejenis bisa Anda install supaya dengan tujuan supaya sering mendengar siaran radio atau podcast berbahasa Inggris. Oke, itu yang pertama, tips yang pertama yaitu sering mendengar siaran radio atau podcast berbahasa Inggris. Oke, tips yang kedua, kita lanjut ya. Tips yang kedua, catat poin-poin penting selama mendengar. Nah, ini saya biasanya juga mencatat ya waktu mendengarkan siaran radio tersebut atau podcast berbahasa Inggris, supaya saya tidak tujuannya mungkin supaya tidak mengantuk juga sebenarnya saya gitu, dan supaya saya bisa menangkap akhirnya apa poin penting yang ada di dalam siaran radio tersebut atau di dalam podcast tersebut. Nah, tapi juga sebenarnya juga penting waktu Anda menghadapi tes TOEFL di bagian listening session tadi. Kenapa? Karena ada dua hal alasannya. Ada dua alasan kenapa mencatat poin-poin penting itu sangat krusial. Alasan pertama, terkadang satu narasi atau percakapan singkat akan berhubungan dengan 3, 4, atau 5 nomor soal berikut. Nah, ini saya hadapi juga dulu ya. Jadi misalnya waktu itu saya mendengarkan narasi atau percakapan. Nah, setelah itu ada 3 atau 4 soal yang berdasarkan narasi atau percakapan sebelumnya. Waktu di awal saya juga kurang begitu paham ya. Wah, ini kok ternyata berhubungan gitu ya. Berhubungan dengan narasi waktu di awal. Nah, jadi waktu yang nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak dibahas lagi, tidak diputar lagi narasi yang sebelumnya, karena memang bentuknya cukup panjang ya, narasi atau bentuknya percakapan, jadi tidak mungkin diulang lagi. Misalnya nomor 2 diulang kembali, nomor 3 diulang, tidak seperti itu caranya. Nah, sejak itu memang saya juga belajar dari pengalaman tersebut bahwa saya harus mencatat di kertas, dan memang membawa kertas ya tidak masalah ya, asal tidak menyontek tentu saja, atau bertanya kepada teman sebelah ya, jawabannya apa. Tidak ada joki dalam hal ini. Nah, jadi itu memang kita perlu mencatat ya, karena satu narasi atau percakapan singkat tadi memang bisa berhubungan dengan 3, 4, atau 5 nomor soal berikut. Biasanya maksimal sih saya pernah dapatkan tuh dulu 5 ya. Jarang ada yang lebih dari 5. Dan bisa juga 2 atau 3 atau 4 ya bisa juga. Jadi tidak ada patokan pastinya ya. Saya juga tidak tahu standar daripada penulisan tes TOEFL, terutama listening section itu tadi. Tapi memang itu kita harus mencatat poin-poinnya supaya apabila kita mendapat soalnya di nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, kita punya data-datanya ya, kita punya fakta-faktanya yang sudah kita tuliskan di atas kertas. Oke, dan alasan yang kedua, mengapa mencatat poin-poin penting itu sangat penting, sangat krusial, yaitu alasan yang kedua, kita bisa menerka atau menebak kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Nah, misalnya kan katakanlah biografi dari suatu pahlawan tertentu, misalnya katakanlah Muhammad Hatta ya, kapan beliau lahir, kemudian besarnya di mana, terus kemudian kapan menjadi wakil presiden misalnya, terus menjadi perdana menteri dan sebagainya lah ya, sampai meninggal, tanggal, bulan, dan tahun berapa. Nah, itu kan kita bisa mencatat di atas kertas, sehingga waktu kita mendapat soal ya, atau kita sebelum mendapat soal kita bisa menebak, oh ini mungkin pertanyaan yang berikut, misalnya katakanlah beliau sekolahnya waktu kecil di mana, misalnya karena di narasi sebelumnya ada dibahas masalah beliau sekolahnya di mana. Nah, dengan begitu kita paling tidak kita bisa menebak lah ya, bisa menebak perkara itu salah atau benar ya, itu urusan lain ya. Tapi paling tidak kalau tebakan kita benar kan paling tidak itu sudah cukup membantu kita sehingga tidak berpikir terlalu lama waktu menjawab soal di listening session tadi, karena memang kita dibatasi oleh waktunya ya, tidak boleh terlalu lama.
karena nanti pasti dia akan beranjak ke nomor berikut, sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk ragu gitu. Kita harus yakinkan, kita harus pilih, ya sudah kita pilih, jangan terlalu lama berpikir. Oke, itu jadi alasannya. Jadi alasan kedua, tips kedua itu catat poin-poin penting selama mendengar. Oke, terus alasan maksudnya tips yang ketiga. Ya, tips yang ketiga, yang pertama kan sering mendengar siaran radio atau podcast berbahasa Inggris. Tips yang kedua, catat poin-poin penting selama mendengar. Dan tips yang ketiga, perlu tahu tentang beberapa aspek dari tata bahasa seperti sinonim, antonim, multiplication, minimal pairs, dan lain-lain. Nah, ini tata bahasa ya, aturan-aturan di dalam bahasa Inggris kita harus ketahui, karena itu ada implementasinya, aplikasinya di listening section juga. Misalnya contoh seperti sinonim, antonim ini ya. Sinonim kan mungkin Anda sudah tahu di dalam bahasa Indonesia itu kata-kata yang berbeda dalam segi ejaan tapi mempunyai makna yang sama. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris yang sama ya, bisa kata-kata yang berbeda tulisannya, ejaannya tapi mempunyai makna yang sama. Misalnya katakanlah big. Big mempunyai kata-kata yang hampir sejenis ya, mirip artinya, misalnya kata huge, large, dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu tahu ya kata-kata seperti itu. Jadi jangan sampai kita waktu ditanya what is the synonym of huge misalnya, atau what is the synonym of big, nah terus ada pilihannya misalnya A, B, C, D, dan Anda tidak tahu pilihan-pilihan tersebut, nah itu akan sangat sulit juga ya, karena berarti kan kosakata Anda tidak begitu banyak. Nah, begitu juga dengan antonim, misalnya lawan katanya kan, antonim lawan katanya. Jadi misalnya katakanlah what is the antonym of big, nah, kan bisa macam-macam ya, bisa small, bisa juga little. Nah, itu memang kita harus tahu kata-kata ini, misalnya persamaan kata-kata yang punya makna yang sama meskipun ejaan berbeda. Mungkin kata yang lawan kata ya tadi ya, besar, kecil, tinggi, misalnya tall, pendek, short, dan sebagainya. Nah, itu memang harus Anda tempuh dengan cara banyak membaca, jadi tidak ada cara lain. Nah, kalau multiplication tadi, yang tadi sudah sempat saya bahas, itu tentang berhubungan dengan matematika. Jadi misalnya katakanlah dulu yang pernah saya dapatkan waktu kuliah dulu, waktu mengikuti tes TOEFL, tentang perhitungan sederhana sebetulnya, tapi lumayan juga jelimet. Jadi misalnya katakanlah ada 40 calon penumpang ya ke pesawat A, 40 misalnya, terus kemudian tiba-tiba 10 berhalangan karena tidak bisa berangkat karena mungkin ada alasan tertentu yang tidak disebutkan. Kemudian ada 5 mungkin yang tidak bisa masuk ke pesawat karena katakanlah membawa narkoba misalnya, atau barang-barang terlarang, dan kemudian ada 3 lagi yang mungkin sakit sehingga tidak bisa berangkat. Nah, pertanyaannya mungkin biasanya berapa penumpang yang layak untuk berangkat dan naik pesawat. Nah, gitu. Jadi bisa berapa. Nah, itu perlu, makanya tadi kan ada untungnya juga membawa kertas tadi dan alat tulis ya, sehingga Anda bisa menghitungnya. Ya, menuliskan data fakta-faktanya juga Anda bisa menghitungnya secara cepat di atas kertas. Jadi jangan cuma di otak saja ya, di kepala susah itu untuk membayangkannya. Nah, itu jadi mengenai perhitungan, jadi bukan hanya perkalian nih, jadi bisa tambah, kurang, kali, bagi gitu juga. Nah, minimal pairs dan lain-lainnya juga nih, jadi banyak sekali sebenarnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena ini mungkin akan saya bahas dulu di tulisan terpisah, dan juga akan kita bahas di YouTube lagi nanti di video YouTube berikut mungkin ya, saya tidak bisa pastikan. Nah, ini untuk lebih jelasnya mungkin untuk poin tips ketiga ini nanti Anda bisa membacanya juga di tulisan saya ini di Kompasiana dengan judul yang sama, yaitu 3 tips yang wajib kamu lakukan sebelum menghadapi listening section dalam tes TOEFL. Anda bisa kopas, salin tempel ya judulnya ini, kemudian Anda tempel ke Google, nanti akan diarahkan ke tautan tulisan saya di Kompasiana. Nah, itu jadi begitu saja mungkin ya, sedikit ya, ini mungkin tidak terlalu banyak ya, cuma 3 tips yang wajib kamu lakukan sebelum menghadapi listening section dalam tes TOEFL.
Jadi yang pertama, tips pertama, sering mendengar siaran radio atau podcast berbahasa Inggris. Itu bisa melalui aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan terdahulu tadi ya, TuneIn, podcast, seperti Podbean atau SoundCloud. Kemudian tips yang kedua, catat poin-poin penting selama mendengar ya. Nah, itu tujuannya itu supaya kalau ada narasi atau percakapan tuh ada poin-poin pentingnya, data-datanya bisa kita tuliskan supaya nanti pas menyajikan soalnya satu persatu, pertanyaannya mungkin yang sekitar 3, 4 atau 5 soal tadi, kita punya data-datanya di atas kertas, jadi tidak terlupa itu. Dan juga untuk bisa menebak itu ya tadi ya, kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan seperti apa. Dan yang tips ketiga tadi, perlu tahu tentang beberapa aspek dari tata bahasa seperti tadi, sinonim, antonim, multiplication, minimal pairs, dan lain-lain. Jadi memang nih tata bahasa ini luas sekali di dalam bahasa Inggris, sehingga kita harus sering-sering membaca. Yang sayangnya di Indonesia memang minat budaya literasi sangat kurang sekali, minat baca dan tulis sangat kurang, sehingga ya memang agak memprihatinkan ya kalau melihat nilai-nilai TOEFL ya, nilai-nilai TOEFL dari mahasiswa, beberapa mahasiswa yang saya kenal memang tidak begitu mengembirakan. Dan memang salah satunya ya karena tata bahasa yang mereka juga tidak ketahui secara baik. Nah, itu oleh karena itu ya perlu Anda tahu secara mendalam, kalau bisa secara mendalam ya, apalagi yang sudah S1 ya, mau menyandang gelar sarjana ya, S1 apalagi S2 S3 harus nih sebetulnya, bukan mendalam lagi, harus memang menguasai ya. Oke, mungkin itu saja sekedar ulasan singkat ya di minggu ini, kiranya bermanfaat, dan kita akan membahas topik lainnya mungkin di pertemuan mendatang. Oke, itu saja. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda. See you later. Good morning. Goodbye.